Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ustazah doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ayo membaca. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah bacaan. Kita akan baca sama-sama. Kalian bisa mengikuti Ustazah yang berjudul Bermain di Taman. Bermain di taman. Ahad pagi, Hana dan keluarganya berlibur. Mereka berjalan-jalan ke Taman Kaliurang. Di Taman Kaliurang banyak terdapat mainan. Ada ayunan, pelosotan, jembatan gantung, kolam ikan di bawah jembatan. Ayah dan bunda mencari tempat yang teduh. Mereka membawa tikar dan bekal makan siang. Hana dan Hani bermain ayunan di bawah pohon. Hari Ahad, Taman Kaliurang sangat ramai. Sebelum masuk, kami sudah membayar tiket. Alhamdulillah, Hani, Hana, ayah dan bunda merasa gembira bermain bersama. Nah, selanjutnya kita akan membuat pertanyaan sesuai dengan cerita tadi. Saat membuat pertanyaan, kita harus mengetahui kata tanya apa saja yang dapat kita gunakan untuk membuat pertanyaan tersebut. Yang pertama, kita bisa menggunakan kata di mana dengan menjadi sebuah kalimat tanya, yaitu di manakah keluarga Hana pergi berlibur? Dari sini kita akan tahu jawabannya. Di manakah keluarga Hana pergi berlibur? Nah, jawabannya ada dalam cerita ya, yaitu ke Taman Kaliurang. Selanjutnya, kita bisa menggunakan kata apa. Apa saja mainan yang ada di sana? Jawabannya tentu ada dalam cerita, yaitu ayunan, pelosotan, jembatan gantung. Lalu ada kata siapa, menanyakan orang. Siapakah yang bermain ayunan bersama Hana? Tentu jawabannya adalah Hani.
Yang terakhir, apa saja tata tertib aturan di Taman Kaliurang? Yaitu, sebelum masuk, keluarga Hana harus membayar tiket. Nah, ini adalah cara membuat pertanyaan sesuai cerita. Kita bisa memilih kata tanya yang tepat, yang sesuai dengan keadaan atau cerita yang sudah kita baca. Jadi kita bisa membuat pertanyaan, lalu jawabannya bisa kita temukan dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tata tertib di taman bermain. Tentu, ketika kita berada di taman bermain, ada aturan yang harus kita patuhi agar kita bisa nyaman berada di taman bermain. Tidak hanya kita, tapi orang-orang lain yang berada di taman bermain juga bisa merasa nyaman. Yang pertama, menjaga kebersihan taman. Kedua, tidak mencoret-coret fasilitas yang ada di taman. Tentu kalau kita bisa menjaga tangan kita agar tidak mencoret-coret, itu akan menjaga keindahan taman yang ada di situ. Ketiga, bersedia mengantri atau bergantian saat menggunakan permainan. Tentu saat mengantri kita harus sabar dan tetap menjaga disiplin bersama teman. Bila ada teman kita yang tidak mau mengantri, kita bisa mengingatkan. Cara mengingatkan pun bisa dengan cara yang sopan. Tidak memaksa atau sampai bertengkar dengan teman yang ingin bermain. 4. Sopan saat bermain, artinya tidak mendorong teman atau menyakiti teman lain. Ya, seperti tadi ya, ketika kita sedang bermain di taman, kemudian ada mainan yang bisa kita gunakan bersama, itu jangan sampai kita bersikap kasar. Ya, karena itu bisa menyakiti orang lain. Kelima, tidak merusak tanaman yang ada di taman. Tentu, tanaman-tanaman yang ditanam di taman bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan memberikan keindahan ketika kita berada di taman. Nah, apabila kita melanggar peraturan atau tata tertib yang ada di taman, itu bisa menyebabkan beberapa hal yang kurang baik kepada kita. Misalnya kita menjadi tidak nyaman atau menjadi tidak betah bermain di taman tersebut. Contoh, misalnya kita tidak menjaga kebersihan taman. Akibatnya taman akan menjadi kotor dan bau. Tentu tidak indah ketika kita berada di sana. Tidak nyaman. Kedua, bila kita mencoret-coret fasilitas, tentu fasilitasnya menjadi tidak indah, tidak elok untuk dilihat, ya kan? Mau kita jadikan tempat untuk berfoto, tapi banyak coret-coretan yang kurang bagus. Nah, itu bisa membuat taman tersebut jadi tidak indah. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh peraturan yang dapat kita lakukan di taman bermain. Nah, demikian pembelajaran dari Ustazah. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan dapat bermanfaat dan dapat selalu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.